Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini bersama saya, Yan Aftaryawan, peserta Latsar PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, gelombang 10, angkatan 81, asal instansi pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kali ini kita bersama-sama akan melaksanakan Bindeka, bincang-bincang hangat implementasi aneka. Baik, saat ini saya sudah bersama Bapak Sukasna SPDM-Kom. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kokap, bidang kurikulum. Apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak saat ini untuk belajar bagaimana implementasi aneka ini dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan tugas kita sebagai seorang ASN. Sebagaimana kita tahu Bapak, aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebagai seorang ASN, kita harus melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai aneka tersebut dalam setiap tugas yang kita laksanakan. Bagaimana Bapak ini kalau penerapan akuntabilitas dalam setiap tugas yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kokap? Jadi akuntabilitas itu kan pertanggungjawaban terkait tugas dan fungsi sampai dengan pelaporan apa yang dikerjakan oleh semua ASN. Dan semua ASN itu sudah melaporkan, melaksanakan secara transparan. Misalnya bendahara bos itu kan rutin setiap bulan harus membuat laporan. Laporan itu tidak hanya secara resmi kepada atasan, tapi juga pertanggungjawaban publik. Misalnya di sekolah itu di papan pengumuman yang strategis juga ditempel sampai berapa keuangan yang sudah dicairkan, berapa dana yang harus diterima dan dipertanggungjawabkan. Itu contohnya. Jadi nilai akuntabilitas ini sudah benar-benar diterapkan ya Bapak di SMP Negeri 2 Kokap? Ya sudah, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak, nilai dasar ASN yang kedua yaitu nasionalisme. Bagaimana penerapan nasionalisme di SMP Negeri 2 Kokap? Ya, nasionalisme itu kan terkait dengan semangat kebangsaan berlandaskan Pancasila. Sebagai contoh yang baru saja kita lewatkan, tanggal 17 Agustus kemarin saat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dalam situasi pandemi itu tidak mengurangi semangat jiwa nasionalisme dan patriotisme. Bapak Ibu walaupun berada di rumah masing-masing tetap mengikuti upacara bendera detik-detik proklamasi, yakni melalui internet, melalui media sosial, ataupun melalui siaran televisi. Sebagai bukti ini, masing-masing guru ataupun karyawan melaporkan kegiatan itu kepada kepala sekolah dengan mengirim foto sebagai bukti bahwa ikut cinta tanah air, patriotisme, dan nasionalisme. Wah, bagus sekali Bapak. Jadi meskipun kondisi pandemi seperti ini tidak menghalangi ASN untuk tetap melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam setiap tugasnya. Seperti itu nggih Bapak nggih? Iya, betul sekali. Kemudian nilai dasar ASN yang ketiga Bapak, ini ada yang namanya etika publik. Etika publik. Bagaimana ini penerapan etika publik dalam setiap pelayanan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kokap? Jadi untuk etika publik layanan di institusi kami
layanan yang utama adalah kepada peserta didik atau siswa. Di samping itu juga pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan, kami juga mengupayakan memberikan pelayanan terbaik atau pelayanan prima pada saat pembelajaran maupun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Satu kunci bahwa bekerja itu harus dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Maka kami yakin akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswa kami. Wah, super sekali nih Bapak ini. Jadi bekerja harus dengan ikhlas dan sepenuh hati supaya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan siswa gitu. Iya, betul sekali. Kemudian Bapak ini selanjutnya adalah nilai dasar komitmen mutu. Komitmen mutu. Bagaimana upaya peningkatan mutu atau upaya komitmen mutu yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kokam? Kalau komitmen mutu itu kan kaitannya dengan bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas layanan secara efektif dan efisien. Nah, di SMP 2 Kokam berupaya meningkatkan mutu layanan itu seperti menambah sarana dan prasarana, menggunakan teknologi pembelajaran. Bapak Ibu guru mengikuti pelatihan diklat yang saat ini mayoritas secara online, mengikuti webinar dan lain-lainnya. Jadi para ASN yang di SMP Negeri 2 Kokam ini sangat berkomitmen sekali Bapak ya untuk meningkatkan mutu dan kualitas setiap layanan yang ada di SMP Negeri 2 Kokam. Iya, begitulah. Kemudian yang selanjutnya Bapak, ada nilai dasar anti korupsi. Anti korupsi. Bagaimana nih Bapak penerapan implementasi nilai dasar anti korupsi ini di lingkungan kerja SMP Negeri 2 Kokam? Ya. Jadi anti korupsi itu kan kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Ya. Jangan sampai ada seorang ASN itu melakukan korupsi. Korupsi itu tidak hanya selalu dalam bentuk uang. Nah, bisa korupsi waktu. Ya. Maka itu salah satu bentuk kepedulian anti korupsi ya kita sosialisasikan kepada siswa bahwa korupsi itu adalah sesuatu hal yang buruk. Kemudian melanggar nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai hukum. Segala pelaporan keuangan salah satunya adalah itu tadi saya sampaikan di awal harus dengan transparan. Menggunakan akuntabilitas dan berbagai teknik. Sekarang ini sudah dengan berbagai aplikasi sehingga dapat mencegah atau mengurangi peluang celah untuk terjadinya tindak korupsi. Pidana korupsi ya. Jadi ini anti korupsi ini benar-benar juga sudah diimplementasikan dengan menyeluruh ya Bapak di SMP Negeri 2 Kokam. Ya. Bahkan ini kami di sekolah itu sudah membuat fakta integritas yang kami tangani bersama dan itu kami pajang di hall kami. Ya. Semua warga tanda tangan di situ bahwa kami beritikat untuk tidak melakukan korupsi. Ya. Jadi semua warga sekolah memiliki kesepakatan ya Bapak ya, betul untuk sekali. Tidak melaksanakan atau tidak melakukan korupsi dan juga ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Iya, betul sekali. Nah, kemudian Bapak ini kan saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Tentu tantangan-tantangan banyak dihadapi oleh para ASN, terutama di lingkup pendidikan, terutama di sekolah, karena semua sektor kini sudah berubah. Yang dulunya kita dalam bentuk manual, semua sudah berubah menjadi bentuk digital dan daring.
apa saja mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi SMP Negeri 2 Kokap dalam melaksanakan nilai-nilai dasar aneka ini di masa pandemi ini? Bisa diceritakan, Pak? Ya, karena zaman sudah berubah. Oleh karena itu, yang semula dari manual sekarang serba digital ataupun daring. Sebagai tantangan kami di SMP Negeri 2 Kokap, yang mayoritas penduduknya itu berada di lereng-lereng pegunungan, ini untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring atau digital tentu banyak kendala. Salah satunya yang pertama adalah kesulitan sinyal, di mana ada beberapa daerah itu yang blank spot, sehingga tidak ada sinyal sama sekali. Ketika anak mengerjakan harus keluar rumah mencari tempat yang ada sinyal baik. Kemudian yang kedua, kemampuan HP yang dimiliki oleh anak itu bervariasi. Sementara saat ini sudah banyak tuntutan yang melalui Zoom, melalui Classroom, ataupun aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain. Nah, tentu ini juga merupakan kendala tersendiri. Nah, yang paling unik lagi ini, Mas. Ini adalah siswa kehabisan paket data. Pakai data, iya, pakai data. Ini yang mungkin problem klasik ini. Ya. Dan yang lebih tragis lagi, ada yang pernah saya kunjungi itu satu rumah ada satu HP Android, dan itu dipakai oleh orang tua, dipakai oleh anaknya, ada yang di SMTA, ada yang di SMP, ada yang di SD. Nah, ini tentu menjadi suatu kesulitan yang luar biasa. Iya. Jadi satu HP dipakai untuk satu keluarga gitu ya, Pak. Betul sekali. Iya. Jadi di masa pandemi ini dari kendala-kendala yang dihadapi SMP Negeri 2 Kokap terkait pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN tadi, lalu bagaimana Bapak SMP 2 Kokap menemukan atau memecahkan kendala-kendala tersebut dalam sebuah solusi sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi? Ya, untuk di bidang pembelajaran mengatasi kendala-kendala yang saya sebutkan di depan tadi, dari pihak sekolah proaktif, wali kelas utamanya dengan guru bimbingan dan konseling. Kami mendatangi siswa yang mengalami kesulitan tadi, kemudian memberikan solusi. Kalau kondisi siswa dalam keadaan sehat, ya secara prokes datang ke sekolah, mengambil tugas, lalu dengan perjanjian atau kesepakatan mengerjakannya itu di rumah, kemudian hasil pekerjaan dilaksanakan, diteruskan di sekolah lagi. Tetapi kalau kondisinya kurang sehat, maka dari sekolah kami ada yang mengantarkan atau ada kurir lah yang mengantarkan untuk mengantarkan tugas dari Bapak Ibu guru dan menjemputnya ketika jawaban itu sudah ada sesuai dengan hari kesepakatan. Ya, gitu. Jadi dengan adanya siswa sesuai prokes datang ke sekolah, kemudian nanti sesuai perjanjian, jika sudah selesai dikumpulkan. Kalaupun nanti siswa tersebut ada kendala, misalnya sakit atau bagaimana, terus ada seseorang yang ke rumahnya untuk mengantarkan itu, berarti itu juga termasuk upaya komitmen mutu dari SMP Negeri 2 Kokap untuk selalu menjaga kualitasnya, begitu nggih Bapak? Iya, betul sekali. Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik, karena siswa adalah konsumen kami yang utama. Ya, begitulah. Lalu begini Bapak, seperti saya ini kan ASN masih baru ya Bapak, ASN baru. Mungkin Bapak memiliki saran bagaimana ASN baru supaya bisa mengimplementasikan nilai-nilai aneka ini dalam setiap fungsi dan tugas kami nantinya. Ya. Jadi sedikit saya memberikan saran pada kamu Mas sebagai ASN baru untuk mengimplementasikan aneka yang menjadi topik perbincangan kita hari ini. Yang pertama,
landasilah bahwa bekerja itu harus dengan ikhlas dan sepenuh hati. Jadi pekerjaan yang dilakukan akhirnya akan menjadi terasa ringan dan menyenangkan. Ya. Kemudian yang kedua, memahami tugas dan fungsi ASN, atau kalau dalam keseharian istilahnya tupoksi, tugas pokok dan fungsi, sebagai pelaksana kebijakan publik. Ya. Pelayan masyarakat dalam hal ini kalau seorang guru ya pelayan kepada siswa-siswanya yang utama. Dan yang tidak kalah penting adalah sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, jangan malu bertanya kepada senior. Karena pengalaman senior ini ada juga manfaatnya. Bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai aneka tersebut. Ya. Luar biasa sekali Bapak bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai implementasi aneka di lingkup kerja SMP Negeri 2 Kokap. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua terkait implementasi aneka. Ya, sama-sama. Selamat melaksanakan tugas, lakukan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya hati ikhlas, penuh semangat, nasionalisme, dan dedikasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selamat. Baik, itu tadi bincang-bincang hangat implementasi aneka bersama Bapak Sukasna SPDMkom selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Negeri 2 Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Semoga dapat menginspirasi kita semua dalam menerapkan aneka dalam setiap tugas dan fungsi kita sebagai seorang ASN. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.